pada ayat kedua surat Al-Baqarah, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke materi yang mana sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Rasulullah katakan, telah aku tinggalkan kepada kalian semua warisan. Apa warisannya? Yang mana warisan tersebut Rasulullah katakan dua warisan yang paling besar, yang mana tidak akan pernah seorang hamba pengikutku, kata Rasulullah, tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahnya lengkap, ya. Al-Quran dan sunnahnya. Nah, pada ayat kedua ini kita akan masuk bahwasanya peninggalan tersebut yang Rasulullah katakan yang pertamanya adalah Al-Quran, maka kita akan dapati Al-Quran tersebut penegasannya juga pada awal surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seringnya kita mengartikan apa Bapak semuanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya apa, Pak? Apa? Boleh buka Al-Quran, boleh baca. Artinya apa biasanya? Apa? Ada bisa baca? Boleh, Ustaz? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Secara terjemahan tadi yang dibacakan oleh Ustaz Zain itu sudah melalui tafsir. Ternyata kalau kita lihat di dalam ayatnya langsung, itu bukan ini, tapi itu, zalika pakainya. Kenapa kok diterjemahkan nanti atau sekarang dengan kata ini, kitab ini, ya? Itu apa? Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu juga bentuk daripada orang-orang non-muslim menjadikan ragu kepada orang-orang Islam. Kitab kalian itu salah. Kenapa? Karena tulisannya dalika, kitab itu. Berarti itu menunjukkan kata jauh apa dekat? Jauh. Kalau itu berarti bukan kitab ini, berarti kitab yang itu. Kalau dekat itu ini. Dalam bahasa Arab ini itu hada atau hadihi. Jauh itu dalika atau tilka. Kalau kitab itu berarti bukan kitab yang ini dong. Nah, nanti kita akan bahas maksudnya apa sih kok dalika diartikan di sini sebagai ini, bukan itu. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu nih, dalika artinya itu. Dalika itu. Nah, sedikit nih saya sebelum masuk ke kitab ini, saya mau kasih sedikit ilmu terjemah. Jadi kalau ilmu terjemah itu berarti apa? Ilmu menerjemahkan Al-Quran kata per kata apa adanya. Ya biar ngantuk dikit kita belajar terjemah ya Pak. Saya sering mengajarkan terjemah dengan cara seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kata per kata ya. Dalika itu abuan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Coba ikutin pelan-pelan Bapak Ibu semuanya. Dalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina
bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dibaca pelan-pelan nanti ya, kayak gitu. Langsung masuk deh ke kitabnya. Syarhul kalimat, penjelasan kata per kata daripada ayat kedua surat Al-Baqarah. Dzalika, kata dzalika, hada wa innama udila an lafdin hada ila dzalik. Pada kata dzalika ini ditafsirkan menggunakan kata hada, ya, diterjemahkan langsung, bukan lagi artinya itu menggunakan tafsir, tapi apa artinya? Ini. Kenapa kok di dalam Al-Quran bukan disebutnya hada tapi dalika? Lima tufiduhul isarah bilam al-bu'di bin uluwil manzilah wartifa'il qadri wasya'di. Mengapa kok di dalam Al-Quran bukannya hadal, ya, bukannya hadal kitab ini, tapi kitab itu? Ini digunakan kata dalika, ya, mengisyaratkan bahwasanya tingginya derajat Al-Quran, ya. Kenapa? Karena Al-Quran yang disebut Al-Quran kan gini Bapak Ibu semua, saya coba tarik lebar sedikit. Al-Quran itu secara bacaan, secara arti adalah bacaan, ya Pak. Secara arti adalah bacaan. Kalau Alkitab itu apa Pak? Secara arti adalah Alkitab adalah tulisan yang ditulis dari kata bayak tubuh kitaban, ya. Kalau Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kalau kitab adalah tulisan. Nah, tulisan itu bukanlah tulisan yang ada di bumi, karena tulisan Alkitab itu ada di mana? Lauhul Mahfud, di atas sana tinggi, bukan di bumi. Maka ketika kita baca di Al-Quran, ya, kalau Quran itu apa? Pasti hadal Quran, hadal Quran yahdi, bacaan. Berarti kalau bacaan dekat apa jauh Pak? Yang ada dekat. Tapi kalau kitab itu pasti menggunakannya dzalika rata-rata di Al-Quran. Mengapa sampai seperti itu, ya? Kalau Quran yang kita pegang sekarang itu apa? Itu adalah mushaf, lembaran-lembaran isinya. Maka disebut mushaf. Kalau Al-Quran, karena dari awal itu Al-Quran bukan bentuknya adalah lembaran, tapi apa? Bacaan. Maka kalau kitab pasti dalam Al-Quran tulisannya adalah depannya dzalika. Kalau Quran hada, pasti gitu. Mushaf kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran? Karena mushaf itu adanya belakangan, setelah Rasulullah wafat baru dikodifikasi, bentuklah jadi namanya mushaf. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang namanya kitab tadi dalikal kitabu, kenapa kok dalika? Kenapa? Menunjukkan tempatnya adalah sangat tinggi di Lauhul Mahfuz. Allah nulisnya di sana. Maka pantaslah disebut kitab itu dalika. Maka apa terjemahannya? Kitab ini, ketika kita baca Al-Quran. Al-kitabu Al-Quranul Karim alladhi yaqra'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas. Alkitab maknanya adalah Al-Quran, yang mana Rasulullah bacakan langsung ke hadapan para kaum muslimin, para sahabat yang ada pada saat tersebut. La raiba, apa maksudnya la raiba? La syakka fi annahu wahyullahi wa kalamuhu awhahu ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun maksud dari la raiba, tidak ada keraguan, adalah la syakka, tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan
kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi hudan. Apa maksud daripada fihi hudan? Dalalatun ala tariqil muwasil ila sa'adati wal kamali fid darain. Yang maksud daripada di dalamnya ada petunjuk adalah apa? Menunjukkan bahwasanya dalam Al-Quran ada petunjuk yang akan membawa kepada jalan yang menghubungkan kepada kebahagiaan, kesempurnaan di mana di dunia dan juga di akhirat. Lil muttaqin, al muttaqin ay yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang takut terhadap adabullahi bi ta'atihi bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada adab Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah bagaikan takut kepada horor, takut kepada makhluk Allah. Kalau kita takut kepada makhluk Allah, maka apa? Kita akan menjauh dan makin jauh. Betul, Pak? Oh, gue takut tuh lewat rumah depan Blok F itu yang ada pohon serinya, gitu ya. Maka apa? Nggak bakal lewat tuh depan rumah itu. Makin jauh. Tapi kalau kita takut sama Allah, berarti apa? Bukan jauh, tapi justru apa? Mendekat. Maka apa? Orang yang takut kepada adab Allah, maka dia makin taat dengan melaksanakan segala perintah yang Allah berikan kepada dia, dan makin dekat kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangannya. Maka makna takwa itu apa? Adalah menjalankan dan menjalankan ibadah, ketaatan, dan juga apa? Menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Itu makna takwa. Ya. Makna ayat. Adapun penjelasan ayat ini, tadi baru kita dapatkan kata per katanya. Yukhbiru ta'ala annama anzalahu ala abdihi wa rasulihi min Qur'anin yasmul kitaban fahman adiman la yahtamilu syak wa la yataraqqa alaihi ilaihi ihtimalu qawnihi ghairu wahyullahi wa kitabihi bihal wa dhalika li'ijazihi wa ma yahmiluhu min huda wa nurin li ahlil iman wa taqwa yahtaduna bihima ila subulis salam was sa'adati wal kamal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semuanya, sesungguhnya apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang berupa Al-Qur'an, ya, itu adalah kitab yang mana di dalamnya tidak ada keraguan sekecil apapun. Jadi hari ini kalau kita merasa beriman dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwasanya Al-Qur'an tidak ada sedikit kesalahan. Tidak ada di dalamnya kekurangan, keraguan-raguan sama sekali. Coba tanyakan pada diri kita semua. Kita ragu tidak Bapak Ibu semuanya dengan Al-Quran? Ada sedikit yang kita masih pertanyakan nggak dengan Al-Quran? Maka perlu ini kita cek. Jika memang kita memiliki keraguan-keraguan di dalam Al-Quran, maka apa? Iman kita perlu dipertanyakan ini. Bagaimana kita meyakini terkait dalil-dalil dari Al-Quran menyebutkan keindahan surga, lalu apa menyebutkan bagaimana kengerian, kedahsyatan adab yang ada di neraka nantinya.
Bagaimana di dalam Al-Quran menggambarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana di dalam Al-Quran memberikan pedoman kehidupan kepada kita, namun hari ini kita masih belum bisa melaksanakannya. Kalau memang ternyata belum bisa, itu berbeda dengan hal tidak yakin. Maka mestinya kita yakin bahwasanya Al-Quran itu, dan kita beriman kepada Allah, ya, dengan juga kalamnya Al-Quran, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati. Kalau hari ini kita tidak bisa melaksanakan apa yang dalam Al-Quran, itu hal yang berbeda. Jangan sampai dengan ketidakmampuan kita menjalankan syariat di dalam Al-Quran menjadikan keraguan yang muncul pada diri kita. Jangan sampai. Contoh saja Bapak Ibu semuanya, ada di dalam Al-Quran syariat untuk menegakkan hukum Islam. Itu harus ada dalam diri kita bahwasanya syariat hukum yang benar-benar harus kita tegakkan di muka bumi ini adalah syariat Al-Quran, syariat Allah. Jangan sampai karena hari ini kita terlenakan dengan hukum yang ada di negara kita meyakini ini adalah hukum yang paling baik, ini adalah hukum yang lebih baik daripada Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu semua. Kalau hari ini kita merasa belum bisa melaksanakannya, ya kita istighfar hari ini. Tapi tetap di hati kita meyakini bahwasanya hukum yang paling utama adalah hukum Islam. Contoh saja dalam hukum mencuri. Mencuri itu bahasa dulu Pak. Kalau sekarang bahasa kerennya korupsi. Nggak ada tuh di TV mana, di berita mana, ya pejabat ditulis mencuri uang 9 triliun. Nggak ada, itu kurang akademis bahasanya katanya, kurang bagus. Sekarang bahasanya apa Pak? Korupsi. Iya. Ya korupsi. Kalau dalam hukum Islam, mereka para pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Para pencuri dipotong tangannya, disaksikan orang banyak, dipanggil, saksikanlah pemotongan hewan kurban kemarin kan. Kalau ini pemotongan di lapangan RT sekian, jam sekian, saksikanlah. Ngeri gak Pak kira-kira tuh? Saksikanlah pemotongan, ya, Masya Allah, disaksikan orang banyak. Tujuannya apa? Agar yang lain mengambil pelajaran. Kalau kalian mencuri, ini hukumannya. Setelah dipotong, orang ambil pelajaran. Kira-kira yang lain menonton akan mencoba nggak seperti itu? Akan khawatir nggak? Dan si yang dipotong tangannya, jika dia taubat menerima hukum yang dia dapati dan tidak mengulangi, ikhlas, maka apa? Tangannya yang telah dipotong itu telah mendahului dia ke surga. Itu Islam Pak. Jadi kalau orang taubat dalam kesalahan, justru apa? Bukan Allah hinakan dia, tapi Allah muliakan dia. Maka hari ini kalau diantara kita dulunya jagoan suka minum yang miring-miring gitu kan dulu, atau pernah ya dulu judi, maksiat, cewek, ya minum-minuman dan sebagainya. Kalau hari ini rajin duduk di masjid, sholat 5 waktu, ya insya Allah Allah telah balik dulu dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Allah tutup, maka Allah mudahkan langkah kakinya masuk jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syariat potong tangan tadi berapa biayanya kira-kira Bapak Ibu? Cuma butuh jagal. Kalau kita panggil jagal juga kan, jagal. Ini butuh jagal doang gitu kan? Jagal. Siapa jagalnya? Ustaz Heri apa Ustaz Fuji nih nanti? Ada tutorial jagal potong tangan gitu nanti kita. Insya Allah. Ya. Ternyata apa? Gak mahal. Udah selesai setelah potong tangan. Tapi kalau hari ini, Masya Allah, mencuri, ya, yang awalnya curi ayam keluar, besoknya udah mulai curi mobil, karena di dalam
dia belajar dengan para seniornya. Di penjara berapa banyak dibutuhkan rupiah untuk membangun penjara, Bapak Ibu semua? Berapa banyak yang diperlukan untuk gaji orang-orang yang di penjara itu? Berapa banyak butuh makan di sana? Besar anggarannya, Bapak Ibu semua. Bahkan juga kita tidak pungkiri tadi ya, di penjara justru menjadi apa? Tempat seburuk-buruknya tempat. Tukar informasi untuk lebih pintar, bahkan transaksi dan sebagainya terjadi di penjara. Maka dalam hati kita kecil kita harus tetap meyakini bahwasanya hukum Islam itu adalah hukum yang terbaik. Kalau belum bisa menjalankannya itu hal yang berbeda. Maka perlu kayak gitu. Bagaimana seorang penzina ya sudah menikah atau belum, hukumannya berbeda dan sama disaksikan juga, dirajam, dijilid sebagainya. Saksikanlah penjilitan, pencabukan di RT sekian, itu kan udah, atau rajam bagi yang telah menikah. Maka semua itu pastinya kita tetap yakini bahwasanya adalah syariat Islam yang terbaik. Kalau hari ini yang ngeri-ngeri dikit karena memang kita manusia, tetapi Allah lah yang maha mengetahui. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, maka semuanya itu yang ada di dalam Al-Quran adalah wadzalika li'ijazihi wa ma yahmiluhu min huda wa nur li ahli ilman wa taqwa yahtaduna bihima. Di dalam Al-Quran itu apa? I'jaz, ada mukjizat. Apa sih itu mukjizat? Mukjizat secara bahasa artinya dari kata ajaza yu'jizu, ajuz. Orang tua dalam bahasa Arab itu bukan cuma syekh bahasa Arabnya, tapi juga disebut ajuz. Apa itu ajuz? Orang yang lemah. Lalu apa? Dari kata lemah ini mukjizat ajaza yu'jizu, i'jazan, melemahkan. Jadi aslinya mukjizat itu datang untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Para tandingan-tandingan daripada Rasul yang ditantang itu. Contoh, mukjizatnya Nabi Isa. Itu melemahkan siapa? Tandingan-tandingan Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Musa. Itu datang untuk melemahkan tandingan-tandingannya Nabi Musa. Dan Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad untuk melemahkan tandingan-tandingan daripada kaum musyrikin dan kafirin yang ada pada saat tersebut. Maka mukjizat artinya ada apa? Melemahkan. Mukjizat itu kelasnya adalah para nabi, para rasul. Nah, kalau kita para orang-orang biasa ini bukan mukjizat tapi karomah. Canggih tuh Ustaz. Subuh ini ada di Al-Ikhlas, tapi gue lihat juga ada di Gerah Cipta. Woi, Ustadznya bisa membelah diri katanya. Tenang aja, gue mau sholat Jumatnya ntar jam 12 lewat. Nah, Bapak nggak berangkat. Iya, kan Bapak sholat Jumatnya di Mekah. Padahal dia tinggal di Cadar. Kata orang-orang dulu gitu ya, ada yang sholat Jumatannya di Mekah katanya. Padahal dia jam 12 masih ada di Bekasi, pakai pesawat apa Pak? Itu. Padahal 8 jam perjalanan. Ya Allah alam itu ya, kok bisa dia begitu. Tapi apa? Yang pasti orang-orang soleh itu akan diberikan karomah. Ya. Dan karomah adalah sebaik-baiknya luzumul istiqomah. Apa itu? Sebaik-baiknya karomah adalah orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Puluhan tahun ada sahabat yang tidak pernah melihat punggung sahabatnya ketika sholat berjamaah. 40 tahun orang ada sholat ikut jamaah di masjid sahabat Rasul, itu apa? Dia tidak pernah melihat punggung temannya. Berarti dia sholatnya di mana Pak? Di soft depan dan tidak pernah terlambat. Luar biasa. Saya pun sama. Waduh ya Allah, merasa sangat kurang sekali untuk berjamaah.
Terkadang kita semua juga, ya Allah, baru sehari merasakan sholat berjamaah 5 waktu, kayaknya udah pegang kunci surga Pak ya. Baru sehari itu padahal. Tapi ada sahabat Rasulullah 40 tahun lebih tidak apa? Tidak pernah terlambat masbuk sholatnya, tidak pernah melihat punggung temannya. Kenapa? Karena dia senantiasa sholat di shaf pertama, langsung melihat imam di depannya. Ya, itulah makna daripada ayat kedua. Hidayatul ayah. Adapun poin yang bisa kita dapat daripada ayat kedua ini, taqwiyatul iman billahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi, al-hassu ala talbil hidayah minal kitabil karim. Yang pertama adalah penguatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya, yang mana ini menjadi perhatian di dalam Al-Quran untuk para penganutnya. Yang kedua, bayanu fadilati taqwa wa ahlihi, adalah penjelasan terkait keutamaan atau utamanya takwa dan juga orang-orang yang bertakwa. Tapi dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu. Coba sedikit saya lebih panjang lagi terkait tadi dalika. Ismul isarah huwa da wa huwa lil qarib wa yuqalu daka lil mutawassit al bu'du wa dalika lil ba'id. Dalam bahasa Arab yang namanya untuk dekat itu artinya hada atau da. Pertengahan daka, paling jauh lagi dalika. Maka lamnya tadi menunjukkan dalika, li-nya itu atau menunjukkan jauh, tinggi derajatnya. Maka dalikal kitabu sangat tepat sekali, karena Al-Quran itu sangat mulia, tinggi derajatnya, bahkan ditulis di Lauhul Mahfuz yang tinggi sana. Itu apa? Menunjukkan bukan salah memberikan tulisan. Jadi Al-Quran itu apa? Presisi banget nih Al-Quran. Al-Quran apa? Kitab yang mana setelah dikarang, setelah dibukukan tidak ada revisi. Seringnya kita Bapak Ibu semua, jangankan bikin buku, bikin video aja. Kita bikin video nih, rekam ya Pak, gitu. Kita amati lagi rekaman kita, ada yang salah kagak, ada yang kurang enggak, kata-katanya bagus enggak. Sering gitu kan Pak? Ya kan? Nah, Al-Quran itu sejak Allah wahyukan kepada nabinya sampai selesai itu Al-Quran enggak ada yang direvisi kata-katanya. Luar biasa nggak tuh Pak? Tapi kalau secara hukum ada yang berlaku atau dihapus lagi, itu biasa. Itu penghapusan hukum, nasikh mansuh, ya biasa. Tapi kalau kata-katanya nggak ada yang direvisi, itu ya itu dulu ya begitu ya sekarang begitu. Berarti apa? Dari awal sudah sangat jelas, tepat, dan tidak ada yang perlu direvisi kata-kata Al-Quran. Kalau yang pernah kuliah, ya kuliah S1, S2, itu bahkan ada yang S3 mungkin, ya waktu ngajukan proposal skripsi, baru ngajuin judul aja salah, perbaiki, baru judul doang tuh. Pak dosen, maaf, kapan saya bisa ketemu? Saya mau membicarakan terkait judul skripsi saya. Terus di kertas, ini Pak dosen judulnya, oh ini kayak kurang bagus. Nggak ada tuh anak kuliah bikin skripsi dari judul, Pak dosen mohon maaf mau ketemu, ini saya udah jadi skripsi saya dari judul sampai bab sekian 5 udah selesai apa kesimpulannya. Dimarahin tuh Pak dosen, lah kamu judul aja belum diajuin, ini udah ngajuin judul plus lengkap sudah jadi skripsinya. Dimarahin tuh anak pasti. Nah, Al-Quran sejak jadi, ya sejak diturunkan, diwahyukan sampai akhir, bahkan dibukukan, tidak ada yang revisi kata-katanya, persis itu aja. Berarti dari awal sudah persis itu, begini begitu, sebagai penempatannya sudah pas, nggak ada. Luar biasa. Berarti dari situ Bapak Ibu semuanya meyakinkan kepada kita semua, jangan pernah ragu lagi dengan Al-Quran. Oke, itu.
Saya mau agak cepetin biar masuk ke ayat berikutnya. Penting sekali saya sampaikan karena ini sesuatu yang juga lebih viral ya hari ini. Izin masuk ke ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat ketiga artinya, saya baca lagi artinya ayat ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau tadi kan ayat kedua saya coba bantu terjemahnya. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ketiga Bapak Ibu perhatikan. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan hum pada mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Nanti kapan-kapan kita ulang deh. Iya. Penjelasan kata per kata. Saya masuk kepada awal saja nanti ya. Yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang bertakwa tadi pada ayat kedua la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu apa? Penjelasannya orang-orang bertakwa itu akan ada pada ayat ketiga, keempat dan kelima. Khususnya 3, 4 dah. Nanti di ayat ketiga dan 4 surat Al-Baqarah Allah akan sebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, karakter orang-orang yang bertakwa tadi yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, mereka tidak pernah ragu. Nah, orang bertakwa tadi di ayat ketiga dan keempat disebutkan. Pertama, orang-orang yang bertakwa adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah mereka yang senantiasa beriman dengan yang gaib. Apa penjelasan kata ini? Ya, yusaddiquna tasdiqan jaziman bikulli ma huwa ghaib. Apa itu ghaib Bapak Ibu semuanya? Ghaib adalah apa? La yudriku bil hawasi karabbi ta'ala wa tabaraka wa ta'ala datan wa sifatin wal malaikati wal ba'si wal jannati wa na'imiha wan nari wa adabiha. Maksud daripada yu'minuna bil ghaib, mereka yusaddiquna tasdiqan jaziman, mereka percaya dengan sebenar-benarnya dan kuat kepercayaannya bikulli ma huwa ghaib, dengan segala sesuatu yang ghaib. Apa itu ghaib? La yudriku bil hawas, yang tidak bisa diindra dengan panca indera. Jadi gaib itu segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa dirasa. Itu gaib Bapak. Salah satunya apa? Apa itu yang gaib? Karobbi. Seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Gaib. Malaikat gaib. Wal ba's, apa itu? Hari kebangkitan. Apalagi wal jannah, dan juga dan juga kenikmatan yang ada di surga, itu gaib. Serta apa? Neraka dan segala bentuk azab yang ada di neraka juga gaib. Saya tegaskan di sini Bapak Ibu semua, kalau hari ini ada yang coba main-main dengan mereview AI neraka, halo guys, gue sedang ada di neraka. Hari ini ada kan kayak gitu Pak? Itu benar-benar meremehkan ya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik.
Jangan diperpanjang. Kalau ada hari ini anak-anak kita yang ikut-ikutan, tolong ingatkan Bapak Ibu semua. Ya. Hal yang gaib tidak pernah terindra. Maka apa? Surga dan neraka juga gaib. Maka apa? Seringnya para ulama menjelaskan terkait surga dan neraka, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga dan neraka adalah apa? Segala bentuk yang tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah bisa didengar, dan tidak pernah kita terbersit dalam hati kita. Apa itu surga dan neraka? Maka jangan samakan. Kalau ada dikisahkan surga di dalamnya sungai-sungai, enggak kayak sungai Cibel, insya Allah. Kalau di dalam neraka akan ada adab, apinya juga bakal sama dengan yang ada di bumi ini. Bayangkan aja, sekecil-kecilnya, ya nanti bisa dikoreksi Ustaz, ya. Sekecil-kecilnya adab yang ada di neraka adalah sandal yang kalau kita pakai sandal tersebut melepuh sampai ke atas ubun-ubun kita. Sekecil-kecilnya adab. Sandal apaan Ustaz? Beli di mana saat itu? Mereknya Ejer apa itu ya sandalnya? Nggak bisa disamain. Nggak ada. Bahkan ciri-ciri surga salah satunya kan ada apa? Ada bidadari. Kan kalau kita mau semangat ibadah, saya puji bacanya ayat-ayat tentang surga, khususnya tentang bidadari. Saya puji ahli surga di dalamnya kurang lebih ada 70 bidadari melayani kita. Ustadz, itu 70 itu buat kita semua? Nah, iya, puas 70, coba bayangin. Senang banget saya puji tuh kalau udah masalah ginian. Ya 70 bidadari di dalamnya. Lalu apa? Salah satu disebutkan ciri-ciri bidadari tersebut apa? Bentuknya transparan, terlihat putih, bening kelihatannya. Itu gimana orang manusia transparan begitu Pak? Cantiknya gimana? Saya mau pengen kayak orang-orang hari ini di dunia aja, tapi begitu salah satunya. Ya luar biasa. Intinya apa? Saya mau tegaskan di sini, ya, beriman dengan yang gaib itu sudah menjadi salah satu karakter ciri daripada orang yang bertakwa. Maka tidak pernah bisa disamakan orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Karena apa? Orang yang bertakwa dia pasti beriman dengan yang gaib. Nggak bisa dipertanyakan gaib itu, karena bentuknya ranahnya iman. Saya ulangi lagi, dan saya ulangi lagi. Berarti apa? Ada sesuatu yang tidak bisa diilmiahkan, dikaji secara ilmiah, akademis sebagainya, nggak ada, karena ranahnya iman. Maka tidak bisa, ya. Oh, kok lu percaya sama Allah? Ya iya percaya. Dalil lu apa? Nggak bisa dalil. Percaya aja dulu deh. Yakin akan ada penyiksaan di neraka? Oh iya, gue juga nggak yakin deh kayaknya. Kalau orang mati ya mati aja dikubur, kayaknya nggak bisa. Itu ranahnya iman, sudah kepercayaan. Tidak bisa kita. Maka salah satu bentuk ingin kita berdakwah di satu tempat, maka imanlah harusnya menjadi prioritas kita dalam berdakwah. Dan itu juga yang coba saya terapkan di cadar ini. Saya tidak akan pernah mengusik ibadah seseorang rutinitasnya bagaimana, tapi saya pengen mengarahkan orang tersebut imannya dulu kuat. Karena kalau sudah imannya kuat, maka apa? Insya Allah dia akan percaya dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah. Ini imannya belum kuat, sudah ibadahnya luar biasa diajak, ya. Karena itu juga yang terjadi Pak pada orang-orang yang hari ini atau sebelum-sebelumnya kena, ya, virus terorisme. Yang dulunya dia sebagai preman, ahli maksiat, tahu-tahu ketemu ustadz yang dia dengarkan ceramahnya, tahu-tahu apa? Anda ini ahli maksiat. Salah satunya Anda bisa masuk surga adalah dengan berjihad. Dia belum ngerti apa-apa, udah diajakin untuk berperang, ya, bela Islam dan sebagainya. Imannya belum kuat. Tahu-tahu apa? Ngebom di mana-mana terjadi, ya. Setelah ngebom, ketangkep, ditanya kenapa kamu gini nih, nggak ngerti dia juga. Kenapa? Karena imannya belum kuat. Maka syariat itu dijalankan kalau sudah imannya kuat, ya. Orang-orang baru mu'alaf dan sebagainya, kalau emang dia baru bisa sholat, ya sholat aja dulu, gitu ya. Tapi jangan kita bedakan
jangan kita samakan dengan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah atau para sahabat. Ya, banyak sekali ya jidat-jidat, kening-kening pada saat peperangan itu apa? Mereka belum sempat bersujud sholat kepada Allah, belum sempat, tapi apa? Sudah masuk surga. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Ya Allah, ya Rasulullah, saya katakan asyhadu alla ilaha illallah, baru syahadat masuk Islam, tahu-tahu ada seruan jihad, belum ada waktu sholat, diajak untuk pergi jihad, tahu-tahu apa? Meninggal di sana. Jidatnya belum pernah menyentuh lantai untuk bersujud, tapi apa? Sudah menjadi orang Islam yang masuk surga. Beda tuh kasusnya kalau itu. Ya, kalau hari ini dia dosanya banyak, mau ngambil jalan pintas, langsung berjihad biar masuk surga, dosa-dosanya terhapus. Wah, Masya Allah, nyari jalan pintas dia, nyari tiket gratis masuk surga, nggak bisa sekarang. Bapak Ibu semua rahmati Allah, itu saja yang saya mau sampaikan di awal ini. Pada surat Al-Baqarah ayat ketiga yang alladzina yu'minuna bil ghaib, kalau dipanjangkan sepertinya tidak cukup, karena mungkin juga nasi uduk sudah disiapkan ya Bapak Ibu semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada surat jadi nasi uduknya nggak jadi. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat kedua dan penggalan ayat ketiga. Insya Allah kalau ada waktu kita akan masuk pada ayat ketiga secara utuh dan kita akan jelaskan lebih panjang lagi ayat ketiganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat, dan saya mengingatkan mungkin bisa kita setelah kajian saya tutup sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat syuruk, yang mana keutamaan sholat isyraq atau syuruk adalah orang yang menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid dengan imam, lalu dia ngaji kitab, tadarus, ya, taklim sampai datangnya waktu syuruk, ya, matahari telah muncul, lalu apa? Nanti di situ ada sholat waktu syuruk ada tuh. Lalu tunggu 5 menit atau 10 menit, kita laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat saja. Itu bagaikan haji dan umroh. Maka Bapak Ibu yang belum pernah umroh dan haji, silakan 2 rakaat saja. Ya, setelah itu nanti pulang ke rumah bilang ke ayah, bilang ke ibu, bilang ke anak-anaknya, bapak pulang umroh, bapak pulang haji. Kata Rasulullah, tamatan, haji dan umrohnya sempurna, haji dan umrohnya sempurna, haji dan umrohnya sempurna. Maka haji dan umroh nggak perlu mahal-mahal Pak ya, cukup 2 rakaat. Tapi kalau ada harta, keinginan dan bisa rezeki ke sana, ya kita jalan ke sana, ya semoga dimudahkan Allah Ta'ala. Itu saja bisa kami sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.